Pak. Saya baik-baik saja. Baik, Harap sehat alhamdulillah. hari ini ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita semua atau kita berdua dalam keadaan sehat walafiat pada hari Amin. ini. Ya. Dan selanjutnya, apa yang ingin Ibu Guru sampaikan pada saya permasalahannya pada hari ini? Iya Pak, saya bingung banget ini Pak mengenai siswa saya. Ada yang sampai saat ini dia belum bisa membaca ya. Padahal saya itu apa namanya sudah menerapkan beberapa strategi begitu ya untuk supaya dia bisa membaca, tapi dari 5 siswa yang saya tangani, nah ini 2 orang yang sepertinya kok dia itu sulit sekali untuk bisa membaca seperti teman-temannya yang lain. Begitu Pak, itu kegalauan saya Pak. Baik, Bu Guru kan. Nah, itu Ya, semua mungkin anak didik Ibu Guru atau siswa Ibu Guru itu kalau memang sudah Ibu Guru terapkan berbagai strategi, ya, namun siswa tersebut tetap dia sulit apa namanya untuk bisa membaca, itu mungkin sudah kodrat dari anak tersebut. Namun kita sebagai guru, kita tidak pantang menyerah, kita tetap berusaha supaya anak didik kita itu bisa membaca setelah kita didik dia, walaupun anak itu memang sulit. Sekali lagi, Bu Guru, kita sebagai guru adalah kita ya. wajib berusaha. Urusan dia tercapai atau tidak, itu kehendak yang Maha Kuasa. Baik, Bu Guru, kira-kira apa yang Ibu Guru harapkan dari percakapan kita saat ini, Guru? Ya, jadi itu Pak, saya ingin mendapatkan apa namanya, mungkin ada solusi, strategi khusus mungkin ya, yang bisa saya terapkan mungkin ya, untuk 2 orang siswa saya ini yang agak lambat gitu Pak. Itu mungkin semoga saya bisa dapatkan dari percakapan kita pada hari ini. Gitu Pak, yang saya inginkan. Baik, Bu Guru. Tadi menurut Ibu Guru kan dari 5 siswa yang Ibu Ya, Guru tangani, berarti tinggal 2. Itu sudah Bu Guru berhasil menurut saya kan, karena iya, sudah banyakan yang berhasil ketimbang yang belum berhasil yang Ibu tangani iya. tersebut. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat melihat siswa Ibu Guru itu pasif di dalam kelas? Mungkin itu salah satu penyebabnya yang 2 ini kurang dalam baca tersebut. Iya, iya, perasaan saya gimana Pak ya, sedih begitu ya, galau karena saya melihat, eee, 2 siswa ini yang begitu dan bingung juga saya kalau ditanya perasaan saya jelas sedih, saya galau gitu dan khawatir juga gitu, bagaimana ya caranya supaya siswa saya yang 2 ini dia bisa, cepat cepat bisa membaca. Itu sih Pak, saya sedih gitu, galau. Baik, Bu Guru, kan sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu sedih, Bu Guru, dan tidak perlu galau. Karena apa? Memang, apa namanya, tugas kita lumayan berat, tugas Bu Guru ini kan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini kan sudah, Ibu Guru sudah lakukan dan sudah berusaha. Dan dari kelima anak tersebut, sudah berhasil 3 orang. Namun ini sisanya tinggal 2 orang. Mungkin nanti apa namanya strategi Bu Guru itu diulangi, diulangi lagi. Mungkin anak tersebut akan bisa membaca dengan baik dan tidak pasif lagi di kelas. Nah, Iya. kira-kira apa yang Ibu Guru harapkan dari murid Ibu Guru yang 2 ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari mereka berdua?
Yang saya harapkan supaya mereka itu, eee, bisa apa ya, antusias mungkin ya, antusias, belajar membaca begitu. Kemudian berusaha dengan keras, giat, seperti teman-temannya yang lain ini dan dia aktif gitu ya, supaya dia aktif, eee, bertanya juga kepada teman-temannya ya, bagaimana caranya supaya, dia bisa cepat membaca, mereka bisa cepat membaca, begitu, begitu. Itu, Pak. Baik, baik, Bu Guru. Berarti setelah saya mendengar tadi harapan dari Ibu Guru, mungkin anak didik Ibu Guru itu yang itu perlu kita ubah, kita ubah perilakunya. Kira-kira ubah perilaku yang bagaimana yang harus kita ubah kepada anak didik Ibu yang dua itu. Setelah saya mendengar harapan Ibu, harus kita ubah perilakunya. Kira-kira menurut Ibu perilaku yang bagaimana yang harus kita ubah? Ya kalau perilaku ini kali, Pak, ya, ini kan anak yang 2 ini pendiam gitu, Pak, ya. Pendiam, Ya, terus pemalu, begitu kan. terus ya, Nah, mungkin itu mungkin yang kita rubah duluan, yang pendiamnya itu. Ketika saya suruh membaca begitu, dia pendiam, mungkin itu pendiamnya itu mungkin dia juga karena pemalu gitu ya, hanya dia diem mungkin, gitu. mungkin bisa jadi Bu Guru. Iya, dia nggak seperti teman-temannya yang lain kan ngomong gitu, berbicara, tapi ini yang 2 ini dia jarang sekali ngomong di kelas itu, dia pendiam terus pemalu anaknya, gitu. Mungkin itu yang perlu kita rubah dulu ya, sifatnya yang apa ya, sikap yang pendiam terus pemalu gitu, nggak percaya diri juga saya lihat. Itu mungkin ya, gimana saya bisa Ya, menumbuhkan, rasa percaya diri mereka begitu. Itu Pak, yang saya lihat. ya baik, baik Bu Guru. Tadi setelah saya mendengar jawaban Bu Guru itu kan, ini anak yang dua ini perlu kita identifikasi. Tadi sudah masuk apa yang Bu Guru sebutkan tentang identifikasi adalah anak itu pendiam. Ya. Ya. Nah, Ibu Guru, selanjutnya kira-kira faktor apa yang menyebabkan murid Ibu Guru itu pasif atau pendiam di kelas? Kira-kira apa faktor yang menyebabkan dia pendiam dan pasif di kelas itu? Mungkin ini kali Pak ya, dia pendiam itu tidak percaya diri, dia apa, jadi pasif, terus, apa ya, mata ininya mungkin ya karena dia berkacamata ini Pak Guru, Oh, bisa dia jadi Ibu Guru. berkacamata tebal dia, ada mungkin faktor atau apa mungkin ya kalau dia baca di anu itu, kalau dia baca buku, misalnya saya suruh dia baca kan, belajar baca huruf, apa itu namanya, saya terapkan, apa namanya, strategi itu saya suruh baca strategi sangkar itu, pasang kartu, kemudian pasang gambar itu, saya suruh dia baca di situ. Nah, dia agak ini matanya, dia agak sakit katanya begitu. Terus makanya mungkin dia jadi agak malas mungkin ya, apa namanya, saya suruh belajar baca itu lewat, media pasang kartu atau sangkar ini, gitu mungkin, Pak, ya. Saya juga itu sih yang saya lihat gitu, heeh, dari saya ini ya, Ya, tadi begitu. kan ya dari jawaban Guru salah 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 satu faktornya adalah menyebabkan murid Ibu Guru belum bisa membaca adalah itu sekali lagi kan karena apa kondisi fisiknya. Iya, Itu kondisi fisiknya dia menggunakan kacamata. mmm, Ya, menurut saya pribadi agak agak berat tugas ibu guru ini kan karena kan kita tidak bisa merubah fisik dari anak tersebut. mhm, Gara-gara kan dia menggunakan kacamata tebal. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan siswa ibu guru itu tidak bisa membaca atau tidak lancar membaca karena menggunakan kacamata. Nah, iya, bisa selanjutnya jadi, begini, Pak, heeh, bisa ya, jadi. selanjutnya begini. Kira-kira bagaimana kondisi belajar
anak didik guru itu di rumah itu perlu kita ketahui setelah kita mengetahui faktor-faktor atau mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa kita itu tidak lancar membaca adalah identitas terakhir adalah yang kita gunakan adalah kondisi belajarnya di rumah. Bagaimana kira-kira kondisi belajar anak tersebut di rumah, guru? Oh iya ya, kondisi belajarnya di rumah. Nah, mungkin, eee, itu kali ya yang harus saya lakukan dulu, apa namanya, saya ingin mengetahui kondisi belajarnya di rumah. Saya terus terang saya itu mungkin saya bisa menemukan titik terang, saya harus tahu gitu bagaimana kondisi belajarnya di rumah, seperti apa. Saya harus menemui orang tuanya sepertinya ini. Saya harus, apa, berkoordinasi dengan orang tuanya, seperti itu mungkin, Pak, ya. Memang saya Iya, harus ya ada titik terang di sini yang saya bisa dapatkan. Ya itu belum saya lakukan, Pak. oh, baik, Bu Guru kan. Itu sangat perlu kita lakukan setelah kita mengidentifikasi uh, bagaimana anak itu di rumahnya, bagaimana anak itu bermain di rumahnya dan belajar di rumahnya. Itu adalah salah satu yang harus kita lakukan dalam mendidik Iya iya. anak-anak didik kita di sekolah. Selanjutnya, Bu Guru, tadi kan pertama sudah disebutkan tujuan dari percakapan, lalu setelah itu kita identifikasi terkait dengan apa namanya sulitnya belajar membaca anak didik ibu guru itu. Selanjutnya perlu kita merencanakan hal-hal yang bisa membuat anak didik kita itu bisa lancar membaca, bisa bergairah dalam belajar membaca. Perlu kita rencanakan strategi kita menjadi seorang guru itu perlu perlu adanya rencana. Nah, menurut saya ini bagaimana apa yang akan Ibu lakukan dalam membantu murid Ibu guru untuk menjadi aktif di kelas setelah dia pasif tadi. Ya, kira-kira rencana apa yang harus Ibu guru lakukan untuk dia aktif di kelas? Iya. Oh, ya ya, saya ingat, sebentar dulu saya kan selama ini kan, strategi saya supaya dia aktif di kelas khususnya dalam, apa namanya, membaca ini, saya sudah menerapkan strategi, pasang kartu, Ya. kemudian, namanya cokbar, cocokkan gambar. Tapi memang yang 2 ini dia kurang tertarik sepertinya. Nah, saya jadi berpikir coba kan tapi kalau saya lihat dia ini ya, kalau dia main gadget gitu, dia kok apa tuh namanya, betah gitu memegang gadget, HP kan dia ada Oh iya, game-game di HP itu, kemudian kan ada permainan-permainan, saya pernah melihat begitu kan, dia bermain game iya. ini, waktu ada pembelajaran, saya kan pada saat jam saya menyuruh mereka untuk membawa gadget gitu. Terus, nah saya pernah melihat dia main game tanda tanda lalu lintas itu kan, ada tanda tanda stop di situ, kemudian ada S, kemudian disilang tanda merah, ada tulisannya stop. Nah, dia bisa mengetahui walaupun dia belum bisa membaca, tapi dia itu bisa, mengetahui bahwa itu tandanya stop, bacaannya itu stop gitu. Nah, mungkin Pak Guru ya, saya jadi berpikir, sekarang saya jadi berpikir, saya ingin menerapkan strategi, eee, belajar membaca dengan menggunakan gadget gadget ya. Biar jadi lebih tertarik begitu. Seperti itu, Pak. Ya, baik.
Bu Guru, Ya, memang akal kodrat anak itu dia bermain. Saya sarankan ya Bu Guru untuk menggunakan gadget itu tadi untuk ya, mendidik anak itu membaca adalah dengan permainan. ya, ya, Biarkan ya khusus anak yang dua itu apa namanya kita ajarkan dia khusus membaca dengan menggunakan gadget atau sambil bermain. Kita biarkan anak itu belajar sambil bermain ya, karena ya, dia akan lebih tertarik melihat gadgetnya ketimbang dan melihat papan tulis atau melihat buku. ya, Makanya kita ibu guru harus melakukan hal yang demikian menggunakan gadget itu. iya, iya, betul, Selanjutnya Bu betul. Guru kira-kira apa yang akan Ibu Guru lakukan untuk membantu murid Bu Guru itu supaya dia bisa belajar membaca. Tadi menggunakan gadget biar dia tertarik. Setelah Ya, dia tertarik menggunakan gadget itu, kira-kira selanjutnya apa yang akan Ibu rencanakan supaya apa namanya? Supaya anak didik kita itu lancar membaca, Bu Guru. yang selanjutnya ini kali ya, saya harus berkoordinasi dengan orang tua. Gitu. Tadi kan saya sudah terapkan gadget gitu kan, strategi Ya, gadget rencananya gitu saya akan terapkan seperti itu. Terus saya akan apa namanya berkoordinasi dengan orang tuanya juga kan supaya eh, apa membantu juga di rumah untuk apa namanya membantu anak di rumah untuk bisa belajar membaca gitu. Saya akan yang jelas saya akan datangi dulu orang tuanya dan berkolaborasi lah kita bilang ya ya, ya. dengan orang tuanya gimana caranya supaya anak ini bisa cepat belajar membaca. Baik, Bu Guru. Tadi salah satu rencana Ibu Guru untuk menuntaskan anak didiknya untuk bisa membaca atau lancar membaca adalah untuk menghubungi orang tuanya. Tadi Ya, ya, nah, ya. bagaimana Ibu Guru dapat berkoordinasi dengan orang tua murid anak tersebut? Kira-kira bagaimana caranya berkoordinasi dengan orang tuanya? Ya mungkin heeh, anu kali Pak ya saya harus home visit begitu. Berkunjung ke rumah orang tua anak yang dua ini gitu secara face to face gitu. Kemudian berbicara dari hati ke hati gitu kan. Bagaimana membicarakan bagaimana caranya supaya eh, anak ini cepat bisa belajar membaca dan antusias belajar membaca begitu. Saya akan home visit itu yang akan saya lakukan Pak. Bersilaturahim dulu, home visit dengan kedua orang tua siswa anak ini gitu. Itu ya Pak Guru mungkin itu ya. Ya, ya, Baik, Bu Guru. Setelah sebegitu. saya mendengar tadi berbagai rencana Ibu Guru untuk menuntaskan siswa yang belum bisa belajar membaca, kan tadi sudah saya dengarkan rencana Bu Guru. Nah, Hmm, kita sebagai guru tentu harus bertanggung jawab tentang rencana yang akan kita lakukan itu, Bu Guru. Nah, ya. salah satunya adalah bagaimana komitmen yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu. Ya, Komitmennya, Bu Guru. komitmen saya ingin segera begitu. Pertama, mungkin saya segera merencanakan ini, mengatur waktu pertemuan, begitu berkunjung ke rumah orang tua anak tersebut. Itu komitmen saya. Kemudian saya apa namanya membuat jadwal begitu ya, secara intens gitu untuk Ya, eh, melatih kedua anak ini, mengajari supaya
bisa cepat membaca gitu. Itu mungkin Pak yang akan saya lakukan pertama kali ya, kok tentang komitmen saya dan saya menerapkan gitu, segera gitu, dengan segera. Ya, baik Bu Guru. Setelah saya mendengar tadi, Ibu Guru akan segera laksanakan ini, ya, segera. Nah, kira-kira kapan rencananya Ibu Guru akan mulai laksanakan rencana yang tadi itu, Guru? Iya, Waktunya kapan oh, kira-kira? secepatnya Pak. Nah, setelah saya, apa namanya, bercakap-cakap dengan pelunggu Niki, rasanya pintu itu terbuka sudah segera. Saya akan segera melakukan ini. Sekarang hari Rabu. Rabu, Nah besok, tanggal 17 besok saya sekarang akan kan? segera, saya akan segera mendatangi home visit dulu ke orang tua, kemudian mengatur jadwal pertemuan dengan anak ini secara intens gitu, gitu Pak. Ya, mantap, Bu Guru. Nah, Iya. selanjutnya, setelah apapun sesuatu yang kita lakukan menjadi seorang guru itu kepada anak didik kita, tentu kita harus mengadakan evaluasi atau menilai jalannya suatu rencana, suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kira-kira bagaimana caranya Ibu Guru akan mengukur keberhasilan rencana Ibu Guru yang tadi itu? Mengukurnya, menilainya bagaimana? Kalau saya, kalau ya kalau apa namanya, saya akan lihat dulu selama 2 pekan ke depan, saya akan evaluasi terus, bagaimana, apakah bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, terus nanti setelah 2 pekan, 1 bulan lah ya, 1 bulan ini saya akan evaluasi. Jika ada perkembangan, begitu Pak, jika ada perkembangan dan anak-anak ini dia bisa membaca, begitu kan, membaca kata, gitu kan, saya akan apa namanya, evaluasi seperti itu. Itu cara saya mengukur keberhasilannya. Dia bisa membaca 1 kata aja dulu kan, 1 kata. 1 bulan itu Ya, dia bisa membaca tahap nanti kan. satu satu kata, begitu kan. Saya akan evaluasi Ya, terus, ya. 1 kata, 2 kata, kemudian gitu. Akhirnya menjadi dia bisa membaca 1 kalimat gitu dengan lancar gitu. Gitu Pak. Ya, baik Bu Guru kan. Ya, Bu Guru tidak terasa tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait tentang kesulitan Ibu Guru dalam mengajar anak didik untuk belajar membaca. Nah, setelah kita berdialog cukup lama lah rasanya tadi itu. Nah, kira-kira Mhm. apa kesimpulan yang dapat Ibu dapatkan setelah kita berdialog atau terkait dengan apa nama sulitnya belajar membaca anak didik Ibu Guru. Nah, kesimpulannya, Bu Guru. Iya, kesimpulannya luar biasa Pak Guru, pertemuan kita kali ini saya bahas banyak, dapat strategi ya, ada banyak jalan gitu ya, sangat menyenangkan dan Ya, membuat pikiran saya terbuka. Saya bisa mencari solusi, semoga ya. Ini saya merasa ada solusi, amin, ada amin, jalan amin. gitu kan, ada titik terang bahwa oh ternyata strategi apa namanya, gadget gitu kan, belajar Ya, membaca melalui gadget itu yang harus saya terapkan itu. Pokoknya saya banyak temukan jalan, solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu tentang anak yang sulit belajar membaca, sulit sekali untuk bisa membaca. Itu Pak Guru yang saya bisa dapatkan hari ini, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Guru ya, saya menjadi menemukan sama-sama, titik terang gitu. sama-sama Bu Guru. Baik, Bu Guru, permasalahan Ibu Guru itu
tidak menutup kemungkinan siapa tahu saya nanti yang berhadapan dengan apa yang ibu guru dapatkan itu. Nah, untuk itu kira-kira kapan ibu bersedia lagi mengadakan pertemuan dengan saya untuk kita bertukar pikiran. Sekali lagi, karena siapa tahu saya sendiri nanti berhadapan dengan apa yang ibu guru laksanakan atau yang ibu guru hadapkan pada saat ini, ibu guru. Iya, ya, dengan senang hati, Pak. Saya ingin apa namanya, sharing-sharing lagi gitu ya, ingin ketemu lagi dengan pelungguh. Niki nanti setelah 2 pekan kali ya, setelah saya lihat dulu Ya, hasilnya seperti apa. Kalau memang berhasil, ya dengan senang hati, antusias saya mau bercerita gitu, berbagi strategi gitu, yang saya terapkan gitu. 2 pekan kemudian ya. Nah, siap, Bu Guru. Kita tunggu, Bu Guru. ya, 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 Pak. Mudah-mudahan Terima berhasil, kasih Bu Guru. banyak, Pak. Terima kasih banyak waktunya, Pak nggih. Sudah Ya, sharing-sharing, saya sudah menemukan, titik terang dari permasalahan saya berhasil sudah mendapatkan solusi dan saya akan jalankan itu. Insya Allah, Pak. sama-sama, Terima Bu kasih Guru. banyak.